Di balik pekat malam yang menelan setiap sudut kota, langkah kakiku bergema di lorong-lorong sunyi penuh bayang-bayang. Aku, Imran, masih muda tapi terjerat dalam pusaran konflik yang tak kunjung usai antara Gribi, ormas yang kupanggil rumah, dan pasukan Kopassus yang tak henti mengepung kami. Di tengah suara tembakan dan bisik-bisik konspirasi, aku mulai menyadari bahwa bukan hanya musuh di luar sana yang harus kuhadapi, tapi juga pengkhianatan yang bersembunyi di balik wajah pemimpin yang selama ini kupercayai. Ketika harapan akan perdamaian terasa makin jauh dan pilihan antara setia atau mengungkap kebenaran menjadi beban berat di pundakku, aku bertanya pada diri sendiri, sejauh mana aku bersedia melangkah demi menolak darah yang harus tertumpah. Namaku Imran, bukan siapa-siapa, bukan anak jenderal, bukan juga lulusan kampus ternama, hanya pemuda biasa dari ujung gang yang penuh selokan mampet dan cat tembok yang mengelupas. Dulu, hidupku adalah tentang bangun pagi dengan perut keroncongan, mencari sisa-sisa uang receh di laci meja tua untuk beli nasi uduk yang dibungkus kertas coklat tipis. Hidup adalah tentang bertahan, tentang bertanya-tanya, kenapa dunia ini terasa terlalu sempit untuk orang-orang kecil seperti kami? Sampai aku bertemu Gribe. Ormas itu datang ke kampungku, waktu aparat datang bawa alat berat. Mereka sebut penertiban, padahal itu penggusuran. Lapak-lapak kecil dibongkar, pedagang kaki lima menangis, dan anak-anak berlarian sambil memanggil ibu mereka yang baru saja dipukul mundur, dan di tengah kekacauan itu, berdirilah mereka. Lelaki-lelaki bertubuh tegap dengan rompi hitam, kepala plontos, dan sorot mata tajam. Panji Gribe berkibar, merah menyala dengan simbol Garuda yang mencengkeram rantai putus. Jangan sentuh rakyat kecil kalau tak mau kami robohkan balik gedung kalian. Begitu kata pemimpinnya. Aku masih ingat jelas suara itu. Dalam, bergetar. Tak hanya menggema di udara, tapi juga masuk ke dadaku yang dingin dan lelah. Namanya Raja Mandala. Orangnya besar, melebihi manusia biasa. Bukan soal tinggi badannya, tapi cara ia berbicara, berjalan, menatap orang. Ia bisa membuat 1.000 orang diam hanya dengan anggukan kepala. Di antara kami, ia bukan sekadar pemimpin. Ia panutan, simbol perlawanan. Ayah dari anak-anak yang tak punya tempat berpulang. Setelah insiden itu, lapak warga kembali berdiri. Pemerintah mundur, setidaknya untuk sementara. Dan sejak hari itu, aku tahu, aku ingin ikut mereka. Gribe bukan sekadar ormas. Di mata kami, mereka pahlawan jalanan. Kami menyebut diri kami saudara Panji, karena kami percaya pada Panji merah itu. Kami percaya kami bukan preman, kami adalah tameng. Hari pertama aku masuk markas, aku gugup. Markas kami bukan seperti kantor organisasi. Tak ada meja rapi, hanya sebuah gudang kosong yang disulap jadi base camp. Di dinding tergantung foto-foto aksi lapangan, dan satu foto besar di tengah. Raja Mandala berdiri dengan latar belakang api dan kerumunan massa. Dia menyambutku dengan satu tepukan keras di pundak. Imran ya? Udah lama ngikutin kita? Aku mengangguk. Dia tertawa pelan. Kalau kamu cuma cari tempat kabur dari kemiskinan, lebih baik mundur. Tapi kalau kamu siap jadi tembok di tengah gempuran, angkat panjimu. Hari itu, aku diangkat menjadi anggota muda. Latihan kami bukan main-main. Bukan hanya bela diri dan baris berbaris. Kami diajarkan bagaimana menghadapi tekanan psikologis, bagaimana tetap tenang saat gas air mata mengepul, bagaimana melindungi warga tanpa membunuh, dan di balik semua itu, bagaimana tetap loyal pada Panji. Tapi seiring waktu, aku mulai melihat sesuatu yang tak pernah diceritakan di luar. Gribe bukan hanya ormas pelindung rakyat kecil. Mereka juga punya musuh yang tak kasat mata, pemerintah dan militer. Khususnya pasukan elit yang kami kenal dengan satu nama, Kopassus. Di ruang-ruang tertentu, mereka menyebutnya konflik ideologi. Tapi bagiku yang muda dan naif waktu itu, semuanya terdengar seperti perang suci. Kami diajarkan bahwa negara sudah tak lagi berpihak pada rakyat, bahwa kami adalah benteng terakhir bagi kaum tertindas. Setiap pekan kami kumpul di balai kecil, mendengarkan pidato Mandala. Ia akan berdiri di panggung dengan tangan mengepal, suara serak namun kuat. Kita lahir dari luka. Kita berdiri di atas tanah yang telah direbut dari petani. Jangan tunduk pada penguasa yang hanya mengenal angka dan laba. Dan saat ia bicara, tak satu pun dari kami yang meragukannya. Tapi di balik semua itu, aku, entah kenapa, mulai bertanya, kenapa beberapa dari kami membawa senjata tajam? Kenapa setiap aksi turun ke jalan, selalu ada orang yang luka parah, bahkan sebelum bentrok dimulai? Dan kenapa semakin lama kami seperti memburu konflik, bukan menghindarinya? Suatu malam aku bertugas ronda di markas.
Di luar dingin menggigit, dan hujan turun perlahan. Aku duduk di pojok gudang sambil menggenggam panci kecil yang biasa kubawa. Lalu, kulihat dua orang kakak senior berjalan ke ruang dalam, tempat hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk. Aku tak sengaja mendengar percakapan mereka. Suaranya pelan tapi jelas. Besok pagi mereka datang dari pusat. Senjata udah siap? Siap. Mandala nggak mau kita kalah muka. Dia bilang, kalau perlu, bikin gaduh sekalian, biar pusat tahu siapa yang pegang jalanan. Dadaku mendadak berat. Aku tak tahu pasti apa yang mereka maksud. Tapi malam itu, aku pulang dengan kepala penuh tanya. Aku ingin percaya bahwa kami ada di pihak yang benar. Bahwa Gribe bukan preman berseragam. Bahwa Mandala adalah penyelamat kami. Tapi keyakinan itu mulai goyah, dan aku belum tahu bahwa ini baru permulaan. Bahwa luka sebenarnya belum menganga. Bahwa Panji yang kuangkat dengan bangga mungkin tak seputih niatku. Setiap pagi, aku bangun dengan semangat yang aneh. Seperti sedang berjalan di atas api, tapi tetap melangkah karena percaya bahwa rasa terbakar, ini adalah harga dari keberanian. Hari itu, kami dikumpulkan di markas lebih awal dari biasanya. Matahari belum naik penuh ketika aku melihat para saudara Panji berdatangan satu persatu. Wajah-wajah mereka tampak serius, berbeda dari biasanya. Tak ada tawa. Tak ada lelucon sarkastik soal hidup miskin dan perut lapar. Aku duduk di pojok, mencoba menangkap percakapan di antara mereka. Beberapa menyebut nama-nama daerah, beberapa lainnya bicara tentang surat panggilan dari pusat, entah apa maksudnya. Tak lama suara langkah berat terdengar. Mandala datang. Kali ini tak pakai rompi khasnya. Ia mengenakan jaket hitam dan topi. Militer tua yang membuat wajahnya makin kelam. Kita dipancing, katanya tegas. Kemarin malam, pasukan Kopassus masuk ke kampung Pancasari. Tanpa surat, tanpa izin. Mereka obrak-abrik warung-warung kecil. Beberapa saudara kita luka. Dan satu dari mereka, ia berhenti sebentar, menarik napas. Mati. Sontak ruangan. Sunyi. Tak ada suara, tak ada gerakan. Yang terdengar hanya detak jam tua di dinding. Jangan pikir mereka datang untuk menjaga ketertiban. Mereka datang karena kita mulai menyuarakan sesuatu yang tak ingin mereka dengar. Dan mereka tahu, suara kita makin keras. Mandala mengangkat panji besar yang digantung di belakangnya, lalu menatap kami satu persatu. Kalian tahu apa artinya? Ini, tanyanya, aku ikut berdiri. Bersama puluhan lainnya, kami mengepalkan tangan ke dada, dan serempak menjawab, perlawanan. Hari itu, kami ditugaskan menyisir 3 titik rawan. Terminal Lama, Pasar Baru, dan Kampung Pancasari. Aku ditaruh di terminal. Bukan yang paling panas, tapi cukup dekat ke lokasi gesekan terakhir. Aku naik motor tua bersama Fadli, teman seangkatanku. Anak tukang bengkel, keras kepala, dan selalu bersemangat kalau urusan turun ke lapangan. Kita harus bikin mereka jeraran. Ini bukan cuma soal warung. Ini harga diri, katanya sambil melilitkan kain merah di lehernya. Aku hanya mengangguk. Dalam hati, entah kenapa, aku merasa aneh. Tidak seperti biasanya. Ketika kami sampai di terminal, suasana tegang sudah terasa. Beberapa aparat berdiri, tak jauh dari lokasi. Warga menonton dari kejauhan. Mereka diam seperti menahan napas. Kami turun dari motor, langsung membentuk barisan. Beberapa senior mengambil megafon dan mulai berorasi. Kenapa kalian hancurkan mata pencaharian rakyat? Kami tidak takut. Kami di sini untuk rakyat, bukan untuk korporat. Aku berdiri di belakang, mencoba membaca gerak tubuh aparat. Salah satu dari mereka berpakaian sipil, tapi jelas dari militer, menatap tajam ke arah kami. Wajahnya muda, tapi dingin. Dan di antara semua wajah di sana, hanya satu yang tak menunjukkan kemarahan. Arya. Aku tak tahu siapa dia saat itu. Tapi sorot matanya berbeda. Bukan kebencian, tapi keraguan. Sama seperti yang aku rasakan. Ketika orasi makin panas, aparat mulai merapat. Lalu, terjadi ledakan kecil, entah dari siapa, entah dari mana. Tapi cukup untuk memicu kekacauan. Seketika, semuanya pecah. Batu beterbangan. Gas air mata dilempar. Teriakan dan batuk-batuk memecah udara. Aku lari ke pinggir. Mataku perih. Aku melihat seorang ibu tua terjatuh saat mencoba menyelamatkan dagangannya. Dan di tengah asap putih pekat, aku melihat salah satu saudara Panji mengayunkan besi panjang ke arah seorang tentara. Darah menyembur. Aku terdiam. Tak bisa bergerak. Apa ini? Apa ini perlawanan? Atau ini hanya pembalasan?
Aku ingin menolong ibu itu. Tapi Fadli menarikku. Jangan bodoh, Ran. Fokus ke titik. Kumpul. Aku menoleh. Tapi dia bukan prioritas. Dan kata-kata itu menghantamku lebih keras dari gas air mata manapun. Akhirnya aku berlari. Bukan karena takut, tapi karena aku tak tahu lagi ke arah mana kebenaran seharusnya berdiri. Setelah semuanya reda, kami kembali ke markas. Luka. Lelah, tapi diterima layaknya pahlawan. Mandala menyambut kami dengan pelukan keras dan tawa besar. Kalian telah mengukir sejarah, katanya. Kita tidak akan diam lagi. Tapi aku di sudut ruangan tak ikut tertawa. Aku masih mengingat ibu tua tadi. Aku masih mencium bau darah di udara. Dan aku masih merasa ada yang salah. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh tanya dan dada penuh beban. Aku menatap panji kecilku yang kini penuh debu jalanan. Dan untuk pertama kalinya aku bertanya, apa benar ini jalan yang kupilih? Sejak hari itu, aku tak bisa lagi membiarkan hatiku kosong oleh amarah semata. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih rumit, dan jauh lebih berbahaya yang mulai merayap ke dalam darah dan pikiranku. Nama Arya terus terngiang di kepala. Si tentara muda dengan mata yang penuh keraguan di tengah kobaran api pertempuran. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia, tentang siapa dia sebenarnya, dan mengapa dia tampak berbeda. Beberapa hari kemudian, aku menyelinap ke kawasan dekat pos militer tempat mereka bertugas. Aku tahu itu berbahaya, tapi rasa penasaran dan gelisah tak bisa kubendung. Aku harus bicara pada seseorang yang bisa menjawab. Dengan hati-hati, aku melangkah ke sebuah warung kopi kecil di pinggir jalan. Tempat itu sepi, hanya ada satu pria, berpakaian sipil yang sedang minum teh. Aku tahu itu Arya. Pak Arya? Suaraku bergetar, ragu. Dia menoleh, mata kami bertemu. Seketika aku menangkap campuran waspada dan kelelahan dalam sorot matanya. Ia mengangguk pelan. Kau siapa? Kenapa? Tiba-tiba datang ke sini? Aku dari Gribe, jawabku. Seketika, raut wajahnya berubah. Ada keheningan yang tegang, lalu ia mengundangku duduk di depannya. Dengar Imran, aku tahu kau anggota baru. Aku juga tahu, kalian pikir kami musuh. Tapi aku bukan yang kau kira, katanya lirih. Aku termenung. Aku ingin percaya, tapi sulit. Terlalu banyak luka dan permusuhan di antara kami. Apa kamu benar-benar berbeda? Tanyaku. Arya menghela napas panjang. Aku tidak setuju dengan cara ini. Cara kami memperlakukan kalian dan cara kalian berperang. Aku lihat banyak nyawa terbuang percuma. Kau tahu, kami juga manusia. Aku menatapnya. Ada ketulusan di matanya, sesuatu yang belum pernah kutemukan di antara rekan-rekanku. Kenapa kamu bilang begitu? Kenapa kamu bicara pada aku? Aku bertanya. Karena aku juga ingin damai. Tapi itu tak mudah, terutama ketika kedua belah pihak sudah terjebak dalam kebencian dan dendam. Dan aku dengar, kamu juga mulai merasakan hal yang sama. Aku terdiam. Hari-hari berlalu. Aku mulai sering bertukar pesan rahasia dengan Arya. Kami berbagi cerita tentang mimpi, ketakutan, dan harapan. Tentang dunia yang kami inginkan, bukan dunia yang dipenuhi amarah dan kebencian. Namun, di dalam Gribe, sikapku mulai berubah. Beberapa senior mulai mencurigai aku. Kenapa kamu sering hilang? Kenapa kamu tidak ikut aksi terakhir? Aku merasa terasing. Teman-temanku yang dulu bersaudara kini mulai menjauh. Ada bisikan-bisikan bahwa aku tak loyal, bahkan pengkhianat. Suatu malam saat latihan, aku dipanggil oleh salah satu pimpinan senior. Kau harus pilih, Imran, loyalitas pada Gribe atau jalan sendiri. Aku terdiam. Tidak mudah. Aku merasa kehilangan suara dalam diriku sendiri, suara yang dulu penuh semangat dan yakin. Kini hanya ada kebingungan dan rasa takut. Tapi aku tahu, aku harus memilih jalan yang benar, bukan yang mudah. Aku teringat kata-kata Arya, damai bukan berarti lemah. Damai berarti kuat, berani mengalahkan ego dan dendam. Aku ingin menjadi kuat. Aku ingin menemukan suara itu lagi. Hari-hari terakhir di markas mulai terasa semakin berat. Bukan hanya fisik, tapi juga beban batin yang aku rasakan tiap kali menatap wajah-wajah saudara Panji. Mereka yang dulu bersamaku, kini mulai memandang dengan tatapan penuh curiga. Rasa penasaran yang terus mendera membuatku tak bisa diam. Aku tahu ada sesuatu yang lebih besar dan tersembunyi di balik konflik ini, sesuatu yang tak pernah kami dibuka secara gamblang oleh Raja Mandala atau para pemimpin lainnya.
Suatu malam, saat suasana markas mulai sepi dan hanya beberapa orang yang masih berjaga, aku memutuskan untuk menyelinap ke ruang kecil di belakang markas. Ruang itu biasanya hanya dipakai oleh para petinggi, dan hanya mereka yang diizinkan masuk. Tanganku getarkan saat ku geser pintu kayu itu perlahan. Di dalam, meja besar dengan tumpukan dokumen dan peta-peta yang tersebar. Ada beberapa orang di sana, termasuk Raja Mandala. Suaranya rendah tapi penuh wibawa. Aku sudah mengatur semuanya. Kopassus dan pemerintah pusat akan terperangkap dalam kekacauan yang kita ciptakan. Ini akan jadi pukulan telak buat mereka. Kita bisa menguasai jalanan, dan tak ada yang berani menentang lagi, ucap Mandala dengan nada penuh keyakinan. Aku menahan napas, merasa seolah seluruh dunia berhenti berdetak. Ini bukan tentang melindungi rakyat kecil lagi. Ini lebih dari itu. Salah satu orang berkata, tapi konsekuensinya bisa fatal, Pak Mandala. Banyak korban yang tak bisa kita hindari. Mandala hanya tersenyum dingin. Korban? Itu harga yang harus dibayar untuk perubahan besar. Mereka yang tidak ikut bersama kita akan tersingkir. Jantungku berdegup kencang. Ini pengkhianatan. Aku mengenal Mandala bukan hanya sebagai pemimpin. Dia adalah sosok yang aku hormati, bahkan kagumi. Tapi kini, semua yang ku ketahui tentangnya berantakan seperti kaca pecah. Aku berbalik pelan dan keluar dari ruang itu, menutup pintu tanpa suara. Seluruh malam aku berpikir, mencari jawaban. Aku tahu aku harus memilih. Tetap setia pada ormas yang selama ini kuanggap keluarga, atau mengungkap kebenaran demi menyelamatkan banyak nyawa. Pagi berikutnya, aku mencari Arya. Aku harus berbagi dan meminta nasihat. Ketika bertemu dengannya, aku merasakan beban yang sama terpancar dari matanya. Kita harus berhati-hati, Imran. Ini bukan lagi perang biasa. Ada kekuatan besar yang ingin memecah belah kita semua, katanya lirih. Aku tahu, perjalanan ini belum berakhir. Bahkan baru saja dimulai. Pagi itu, udara di markas terasa lebih berat dari biasanya. Suara aktivitas yang biasa menggema kini dipenuhi bisik-bisik cemas dan tatapan waspada antar anggota. Aku duduk sendiri di pojok, mencoba menyusun potongan-potongan teka-teki yang mulai terungkap. Sejak aku mengetahui rencana Raja Mandala, segala sesuatu berubah. Langkahku mulai terasa berat, seperti menapaki jalan yang penuh duri dan kerikil tajam. Aku tahu, setiap pilihan yang kubuat akan menentukan masa depan banyak orang. Bukan hanya aku, bukan hanya Gribe, tapi juga mereka yang terperangkap di tengah konflik ini. Aku memutuskan untuk tidak langsung mengungkapkan pengetahuanku pada siapapun di markas. Aku butuh waktu dan strategi. Berulang kali aku menemui Arya, berbagi informasi dan mencari titik terang. Dia di sisi lain menjadi pengingat bahwa aku harus berhati-hati, karena pihak lain juga sedang mengawasi. Suatu malam, di balik cahaya remang sebuah kedai kopi, kami bertemu untuk membicarakan langkah selanjutnya. Aku tidak bisa terus diam. Arya, kataku pelan, suara bergetar. Tapi jika aku buka semua ini sekarang, aku takut malah akan jadi alat yang digunakan oleh mereka yang punya agenda tersembunyi. Arya mengangguk, menatap lurus ke mataku. Kau benar, tapi kita juga tidak bisa membiarkan ini berlanjut. Kalau rencana Mandala jadi, bukan cuma kita yang terluka. Rakyat kecil yang kita jaga selama ini akan jadi korban. Percakapan itu menjadi titik balik bagiku. Aku harus menemukan cara untuk membuka mata saudara-saudaraku, tapi tanpa membuat mereka terjebak dalam bahaya lebih besar. Hari-hari berikutnya, aku mulai mendengarkan lebih cermat setiap percakapan, mengamati pergerakan di markas. Beberapa senior semakin menekan untuk melakukan aksi besar-besaran. Ada gelombang semangat yang sulit kuhentikan, tapi juga sebuah badai ketidakpastian. Sementara itu, di dalam hatiku, sebuah pertarungan moral berkecamuk. Setiap kali aku ingat bagaimana Mandala memimpin kami dengan penuh semangat, aku merasa terbelah antara hormat dan pengkhianatan. Aku tahu, jalan yang kupilih adalah jalan yang berliku, penuh dengan pengorbanan. Namun aku tak bisa mundur. Aku harus terus berjalan. Untuk mencari kebenaran, dan untuk memastikan bahwa panji yang kubawa tetap berarti, bukan hanya simbol kekuasaan dan kehancuran. Udara malam itu terasa pekat, berat, seperti menekan dada. Aku berdiri di atas atap gedung tua di pinggiran kota, memandang ke arah keramaian yang perlahan berubah menjadi ladang api yang siap meledak kapan saja. Suara gaduh dari kejauhan, teriakan dan dentuman yang makin mendekat, mengisi relung-relung jiwaku dengan ketegangan yang sulit dijelaskan. Hari-hari belakangan ini seolah menegaskan apa yang selama ini aku rasakan. Konflik ini tak lagi bisa dihentikan.
terus dengan kata-kata. Api sudah menyala, dan hanya tinggal menunggu saatnya membakar semuanya habis. Di markas, aku merasakan ketegangan yang makin membara. Raja Mandala semakin keras mengobarkan semangat perlawanan. Ia berpidato dengan nada penuh gairah, mengajak kami untuk bertahan, bahkan menyerang balik lebih kuat. Namun, di balik sorot, matanya aku menangkap sesuatu yang berbeda, ambisi yang jauh lebih gelap dari sekadar melindungi wilayah kami. Aku mencoba menahan diri, mencari celah untuk meredam api yang semakin liar itu. Bersama Arya, aku terus berkomunikasi, berusaha menahan agar bentrok besar tidak terjadi. Tapi suara-suara keras dari dalam Graib dan desakan beberapa senior membuat rencana damai terasa seperti angin lalu. Malam itu, kami mendapat kabar bahwa Kopassus berencana melakukan operasi besar-besaran di kawasan Pancasari dan sekitarnya. Kabar ini seperti bom waktu yang segera meledak. Aku bergegas menuju markas, berharap bisa mencegah saudara-saudaraku melakukan tindakan yang tak terukur. Namun, yang kutemukan malah pertengkaran sengit antara Mandala dan beberapa anggota senior yang merasa ini saatnya mengambil tindakan keras. Aku tidak bisa lagi menunggu. Teriak Mandala, suaranya bergetar penuh semangat dan kemarahan. Jika kita terus mundur, kita akan habis dimakan oleh mereka. Aku berdiri di tengah kerumunan, mencoba berbicara dengan suara pelan tapi tegas. Kita harus pikirkan lebih jauh. Ini bukan hanya soal kita dan mereka. Ini soal nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Namun, suaraku tenggelam dalam sorak-sorai yang menuntut aksi. Aku merasa sendiri, terasing di antara mereka yang dulu ku kenal. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Mandala mengumumkan serangan balasan yang akan dilancarkan esok hari. Aku tahu ini akan menjadi titik balik, yang bisa mengubah segalanya. Dalam hati, aku berdoa agar api yang berkobar ini tidak membakar kami semua. Tapi malam itu, ketika aku berjalan pulang, aku merasakan beban yang lebih berat dari sebelumnya. Aku harus memilih, ikut terbakar dalam kobaran ini, atau mencari jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Malam itu, gelapnya bukan hanya menyelimuti langit kota, tapi juga jiwa dan pikiranku. Aku terjaga di tempat tidur, berulang kali memutar. Kembali semua yang ku ketahui selama ini. Bayang-bayang pengkhianatan mulai menari di hadapanku, membayang dengan jelas, membuat segalanya terasa lebih kelam dan berbahaya. Kepastian tentang rencana Raja Mandala yang kutangkap beberapa waktu lalu kini menjadi beban yang semakin berat. Aku tahu aku tak bisa diam lagi, tapi langkah untuk mengungkapnya bukan perkara mudah. Terutama ketika orang-orang yang kuanggap saudara dan pemimpin berada di ujung pedang antara kebenaran dan loyalitas. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui Arya sekali lagi. Aku butuh sekutu yang bisa dipercaya dalam kekacauan ini. Bertemu di sebuah taman kecil yang sepi, kami berbincang panjang, membahas berbagai kemungkinan yang bisa kami ambil. Aku sudah mengonfirmasi, ujar Arya sambil menatapku dalam-dalam. Mandala benar-benar bersekongkol dengan pihak tertentu. Di pemerintahan, mereka menggunakan konflik ini sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan ekonomi mereka. Aku terkejut tapi tak kaget. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Aku teringat janji-janji Mandala dulu, saat kami percaya bahwa kami berjuang untuk rakyat, untuk keadilan. Tapi, Imran, lanjut Arya, mengungkap semua ini bukan hanya soal membongkar fakta. Ini soal menyelamatkan banyak nyawa. Tapi jika kamu bergerak, kamu harus siap kehilangan segalanya, kepercayaan, keluarga, bahkan nyawamu. Aku menelan ludah, berat dan getir. Semua yang kulakukan selama ini, semua ikatan yang terbentuk, kini berada di ambang kehancuran. Di hari-hari berikutnya, aku mulai mengamati gerak-gerik Mandala dan orang-orang terdekatnya. Aku mengumpulkan bukti, menyimpan rekaman pembicaraan rahasia, dan membuat catatan kecil yang bisa aku gunakan untuk membuka mata saudara Panji. Namun, langkahku tak luput dari pengawasan. Aku merasakan tatapan curiga dari beberapa senior yang mulai mempertanyakan kesetiaanku. Bisik-bisik yang dulu hanya kudengar samar kini menjadi suara keras yang mengancam posisiku. Sampai pada satu malam, aku didatangi oleh beberapa anggota senior. Mereka mengancam akan mengeluarkanku dari Gribe jika aku terus menyebarkan keraguan dan merusak semangat perjuangan. Aku berdiri tegak, meski di dalam hati gemetar. Aku tidak ingin menghancurkan Gribe, kataku pelan tapi tegas. Aku hanya ingin kita bertahan tanpa mengorbankan yang tidak bersalah. Mereka membalas dengan tatapan dingin. Setiap orang punya harga, Imran. Pilih jalanmu, tapi ingat, pengkhianatan takkan dilupakan. Malam itu, aku pulang dengan dada penuh luka dan pikiran kacau. Aku tahu, aku harus segera mengambil keputusan besar.
Apakah aku tetap diam dan ikut terbawa arus? Atau aku berani membuka semua rahasia, meski itu berarti mengkhianati orang yang pernah aku anggap mentor? Dalam keheningan malam, aku memandang panji kecil yang terlipat di meja. Di sanalah jawabannya menunggu. Langit malam itu seolah ikut merasakan beban yang kurasakan. Gelap dan berat, penuh dengan awan yang bergulung perlahan seakan menahan hujan yang tak kunjung turun. Di dalam markas, suasana tegang menggantung seperti benang tipis yang siap putus kapan saja. Aku berdiri di tengah ruang pertemuan, memegang sekeping kertas berisi bukti-bukti pengkhianatan Raja Mandala. Tangan ini gemetar, jantungku berdegup seperti hendak meledak. Suara-suara dari luar ruang mulai terdengar, langkah kaki anggota yang berkumpul, menunggu jawaban dari pemuda yang selama ini mereka anggap setia. Aku menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Saudaraku, suaraku bergetar, aku membawa sesuatu yang harus kalian ketahui. Ini bukan soal pengkhianatan pada kita semua, tapi pengkhianatan terhadap rakyat, terhadap cita-cita yang kita perjuangkan. Tatapan mulai tertuju padaku. Ada rasa heran, bahkan kemarahan yang terpancar di mata beberapa orang. Aku tahu, banyak dari kalian yang percaya pada Raja Mandala. Dia pemimpin kita. Tapi aku menemukan fakta bahwa dia bersekongkol dengan pihak-pihak dalam pemerintahan, menggunakan konflik ini untuk keuntungan pribadi dan politik. Suasana berubah tegang. Sebagian dari mereka membelaku, sebagian lain mulai berbisik dan mempertanyakan. Aku merasakan hawa panas kemarahan dan ketakutan yang bercampur. Mandala masuk ke ruangan dengan langkah pasti, wajahnya keras seperti batu. Kalian mau dengar apa dari bocah yang baru bermimpi jadi pahlawan ini? Suaranya dingin, penuh sindiran. Aku tidak mundur. Kebenaran tidak bisa ditutup lagi, Mandala. Dialog antara kami memanas, pertarungan kata-kata yang bukan hanya soal ide, tapi juga hati dan jiwa. Akhirnya, aku mengajukan bukti-bukti yang sudah kuperoleh, rekaman, dokumen, dan kesaksian yang tak terbantahkan. Mata para anggota mulai terbuka, sebagian terhenyak. Keraguan berubah menjadi kemarahan dan kesedihan. Mandala marah, mencoba menyangkal, tapi semuanya sudah terlalu jelas. Konflik internal meledak. Sekelompok anggota memutuskan untuk meninggalkan markas, merasa dikhianati dan kecewa. Namun, ada juga yang memilih berdiri bersamaku, bertekad melawan pengkhianatan demi kebenaran dan perdamaian. Saat itulah aku sadar, jalan yang kutempuh bukan hanya soal menyelamatkan banyak nyawa, tapi juga menyelamatkan jiwa dari kehancuran. Titik balik itu menjadi awal baru. Awal dari perjuangan yang lebih berat, tapi juga lebih benar. Keesokan harinya, suasana markas yang semalam kacau kini terasa hening, penuh dengan ketegangan yang membungkam. Aku duduk di sudut ruangan utama bersama beberapa anggota yang masih setia, mencoba menyusun strategi baru untuk menghadapi badai yang belum reda. Perpecahan yang terjadi bukan hanya soal ide, melainkan juga soal kepercayaan dan masa depan kami. Banyak dari kami yang merasa terkhianati, tapi aku yakin, jika kami tidak mencoba mencari jalan damai, maka api konflik akan terus berkobar, menghancurkan apa saja yang kami sayangi. Aku menghubungi Arya. Kami sepakat untuk mencoba membuka dialog dengan Kopassus. Kami tahu itu tidak mudah. Kedua pihak sudah terlanjur berperang dalam bayang-bayang dendam dan luka lama. Tapi aku percaya, damai bukan hanya kata-kata kosong, damai adalah pilihan keberanian. Dalam beberapa hari berikutnya, kami menyusun surat terbuka dan mengirimkan pesan rahasia ke kontak-kontak Arya di pasukan Kopassus. Aku merasa gemetar setiap kali menunggu balasan. Ada ketakutan dan harapan yang bercampur. Sampai suatu sore, sebuah pesan datang. Mereka bersedia bertemu, tentu dengan syarat dan peringatan ketat. Pertemuan itu diadakan di sebuah gudang tua, jauh dari keramaian dan tatapan mata publik. Aku dan beberapa anggota perwakilan Gribe duduk berhadapan dengan beberapa personel Kopassus yang tampak waspada, tapi serius. Pembicaraan awal terasa kaku, penuh curiga. Namun aku mencoba membuka dengan kata-kata yang sederhana tapi tulus. Kami di sini bukan untuk memperpanjang peperangan, tapi untuk mencari jalan agar kita bisa berdiri bersama, bukan saling bertarung, kataku. Suasana perlahan mencair. Arya yang hadir sebagai perwakilan Kopassus pun memberikan pengakuan bahwa pertempuran selama ini bukanlah keinginan semua orang di dalam organisasi mereka. Kami berbagi cerita tentang kehilangan, tentang ketakutan, dan tentang mimpi akan sebuah negeri yang damai. Tidak mudah, tentu saja. Ada banyak ego dan luka yang harus disembuhkan. Tapi pertemuan itu menjadi titik awal yang sangat berarti. Aku pulang dengan harapan yang baru tumbuh di dada.
bahwa meski jalan ini penuh duri dan kerikil, masih ada sinar yang bisa kami kejar, sebuah harapan untuk masa depan yang lebih baik. Damai bukan berarti lemah. Damai berarti keberanian terbesar dari semua keberanian. Udara pagi itu terasa segar, meski jantungku masih berdetak kencang, dan pikiranku penuh dengan beragam perasaan. Setelah semua yang kami lalui, pengkhianatan, perpecahan, dan pertumpahan, darah yang nyaris terjadi, aku akhirnya bisa menarik napas lega sejenak. Namun, aku tahu bahwa jalan menuju damai sejati masih panjang dan berliku. Markas Gribe kini berubah. Tidak seperti dulu yang penuh dengan semangat kebangkitan yang membara, kini suasananya lebih tenang, penuh dengan harapan yang hati-hati. Beberapa anggota yang dulu pergi karena kecewa mulai kembali, membuka lembaran baru. Aku melihat wajah-wajah yang kusayang, mereka yang tetap setia memilih jalan kebenaran dan kedamaian. Hari-hari terakhir adalah waktu kami memperbaiki luka dan membangun kembali kepercayaan yang sempat tercerai-berai. Aku berusaha menjadi jembatan antara anggota yang masih bergejolak dan mereka yang mulai menerima perubahan. Seringkali aku duduk berjam-jam mendengarkan curahan hati mereka, menguatkan dan mengingatkan bahwa kami semua punya tujuan yang sama, melindungi masyarakat dan menjaga kehormatan Panji ini. Aku ingat sekali saat kami mengadakan pertemuan besar untuk merancang kembali visi Gribe. Suasana terasa berbeda. Kami bukan lagi sekadar ormas yang berjuang dengan kekerasan dan amarah, tapi komunitas yang berusaha membawa perubahan dengan cara yang lebih damai dan bermartabat. Aku berdiri di depan semua anggota, merasakan beban sekaligus harapan yang mengalir deras. Ini bukan akhir, kataku dengan suara tegas, tapi awal baru. Kita belajar dari kesalahan dan pengkhianatan. Kita bangkit bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membangun. Kata-kataku disambut tepuk tangan yang tulus, bukan karena perintah, tapi karena keyakinan yang tumbuh dari hati. Di situ aku sadar bahwa perubahan sejati dimulai dari dalam diri, dan aku bersyukur bisa menjadi bagian dari perjalanan itu. Namun tantangan belum usai. Beberapa pihak yang merasa dirugikan oleh perubahan ini masih memandang kami dengan curiga dan waspada. Aku dan beberapa anggota inti berusaha membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat dan pemerintah lokal, membuka ruang dialog untuk menghilangkan ketegangan dan membangun kepercayaan. Suatu sore, aku mendapat undangan untuk bertemu dengan perwakilan Kopassus di sebuah kafe kecil. Pertemuan itu adalah simbol bahwa meski kami pernah bertempur dan berseberangan, kini kami berusaha berjalan bersama demi kebaikan bersama. Kami mengapresiasi keberanianmu, Imran, ujar Komandan Arga, pemimpin Kopassus yang kukenal sebagai pria tegas namun adil. Ini bukan jalan mudah, tapi aku yakin, selama ada niat baik, kita bisa memperbaiki semuanya. Aku mengangguk, menyadari bahwa kata-kata itu juga menjadi pengingat untuk terus berjuang tanpa lelah. Kita harus terus belajar mempercayai satu sama lain. Karena hanya dengan itu, kita bisa melangkah ke depan. Hari-hari berlalu dan perubahan mulai terasa. Kasus-kasus kekerasan yang dulu menguasai wilayah perlahan menurun. Proyek-proyek sosial dan edukasi yang kami mulai bersama-sama dengan pihak keamanan dan masyarakat membuka peluang baru untuk generasi muda. Aku melihat anak-anak bermain di lapangan yang dulu menjadi tempat pertempuran, melihat senyum mereka yang penuh harapan, dan itu menjadi hadiah terbesar dari perjuangan ini. Tentu saja, tidak semua berjalan mulus. Ada kalanya konflik kecil kembali muncul, ada yang masih mempertahankan sikap keras kepala dan ego yang menghambat kemajuan. Tapi aku belajar untuk sabar, mengingatkan bahwa perubahan adalah proses yang membutuhkan waktu. Suatu malam, aku duduk di balkon rumah, menatap bintang yang berkelip di langit gelap. Kupikirkan semua perjalanan yang telah kulalui, dari seorang anggota muda yang penuh semangat dan kebingungan, hingga menjadi pribadi yang memahami arti pengorbanan dan kedamaian sejati. Aku teringat kata-kata Mandala, yang dulu penuh ambisi dan rencana gelap. Kini aku memaafkannya. Bukan karena aku melupakan pengkhianatan itu, tapi karena aku memilih untuk tidak membiarkan dendam menguasai hidupku. Aku yakin setiap orang punya kesempatan untuk berubah, dan aku berdoa semoga dia menemukan jalan itu juga. Pagi berikutnya, aku berjalan ke markas dengan semangat baru. Aku melihat Panji Gribe berkibar lembut tertiup angin, bukan sebagai simbol kekuasaan atau perlawanan, tapi sebagai lambang persatuan dan harapan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang harus dihadapi, banyak luka yang harus disembuhkan, dan banyak mimpi yang harus diwujudkan. Namun aku percaya, selama ada niat dan keberanian untuk memilih jalan damai, ada harapan di ujung jalan.
Aku adalah Imran, dan ini adalah cerita tentang perjuangan, pengkhianatan, dan harapan. Sebuah cerita yang kuharap bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa dalam gelapnya bayang-bayang, selalu ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Beberapa minggu setelah pertemuan di kafe bersama perwakilan Kopassus, aku mulai merasakan perubahan nyata yang sebelumnya terasa seperti mimpi jauh di Cakrawala. Kami membuka jalur komunikasi yang lebih luas. Tidak hanya dengan Kopassus, tapi juga dengan warga yang selama ini menjadi korban pertikaian antara dua kubu besar itu. Salah satu momen paling berkesan adalah ketika kami mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai latar belakang. Dulu, mereka saling mencurigai, bahkan membenci satu sama lain karena pengaruh konflik yang tak kunjung usai. Kini, dalam ruangan kecil itu, kami bersama-sama mencari titik temu. Aku berdiri di depan mereka, merasakan berat tanggung jawab yang kutanggung. Kita semua bagian dari negeri ini, ucapku, menatap wajah-wajah yang penuh harap, tapi juga penuh luka. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kita semua harus belajar saling percaya dan membangun masa depan bersama. Saat itu, ada seorang pemuda dari wilayah yang paling terdampak konflik berdiri dan berkata dengan suara serak, "Saya pernah kehilangan keluarga karena bentrokan ini, tapi melihat kalian semua berusaha damai, aku ingin ikut berkontribusi. Mungkin ini awal dari perubahan yang sebenarnya." Suasana ruangan menjadi hening sejenak sebelum pecah dengan tepuk tangan. Aku tahu, suara itu bukan hanya miliknya, tapi juga suara dari banyak hati yang dulu terluka dan kini mulai membuka pintu harapan. Namun, aku juga sadar bahwa setiap langkah maju membawa risiko dan tantangan tersendiri. Tidak semua pihak menerima perubahan ini dengan tangan terbuka. Ada kelompok-kelompok yang masih memandang kami dengan kecurigaan, bahkan mengancam keselamatan kami yang mencoba merangkai damai. Suatu malam, saat aku sedang pulang dari pertemuan komunitas, aku merasakan ada yang mengikuti. Langkah kaki yang seirama dengan langkahku membuat bulu kuduk berdiri. Aku mempercepat langkah, tapi mereka juga semakin mendekat. Untungnya, aku berhasil masuk ke dalam gang sempit dan berbelok sebelum mereka bisa menyusul. Kejadian itu menjadi pengingat pahit bahwa perjuangan damai bukan berarti tanpa bahaya. Ada banyak kepentingan gelap yang masih berusaha menggagalkan upaya kami. Aku pun mulai menyusun tim pengamanan kecil di dalam gribe, berisi orang-orang yang bisa dipercaya. Kami berjanji untuk menjaga keselamatan satu sama lain, agar perjuangan ini tidak sia-sia. Sementara itu, kami juga mulai melakukan proyek-proyek sosial di berbagai wilayah. Kami membuka sekolah informal, pelatihan kerja, dan pusat rehabilitasi untuk para korban konflik. Hal-hal kecil seperti ini perlahan membangun kepercayaan dan mengikis kebencian yang dulu mengakar. Hari-hari itu aku sering melihat anak-anak bermain di jalanan yang dulu dipenuhi kerusuhan. Mereka tertawa tanpa rasa takut, berlarian mengejar bola tanpa menyadari betapa besar perubahan yang telah terjadi. Aku pun bertemu kembali dengan Arya dalam sebuah rapat evaluasi proyek sosial. Matanya yang dulu penuh beban kini lebih cerah. "Imran, aku yakin ini baru permulaan, tapi aku percaya kita bisa membawa perubahan yang berarti." Aku tersenyum, menyadari bahwa setiap tetes keringat dan air mata selama ini tidak sia-sia. Aku merasa bangga dan bersyukur bisa berjalan bersama mereka yang memilih untuk tidak menyerah pada kegelapan. Namun di balik semua itu, aku juga tak bisa melupakan masa lalu yang penuh luka. Terkadang aku merenung, apakah Mandala benar-benar bisa berubah? Apakah dia sadar akan kehancuran yang pernah ia mulai? Aku berharap, di suatu tempat, ia juga menemukan kedamaian dalam dirinya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, aku berdiri di tepi sungai, memandang air yang mengalir tenang. Air itu mengingatkanku pada kehidupan yang terus berjalan, meski penuh rintangan. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk terus menjaga api harapan itu tetap menyala, untuk tidak membiarkan kegelapan kembali menguasai. Aku adalah Imran, dan aku percaya bahwa dalam setiap gelap ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Aku percaya bahwa harapan selalu ada, bahkan di ujung jalan yang paling sunyi. Beberapa bulan setelah semua pergolakan dan perjuangan itu, aku berdiri di tepi lapangan, terbuka yang dulu menjadi saksi bisu pertarungan berdarah antara Gribe dan Kopassus. Angin sore mengelus wajahku, membawa harum tanah basah dan suara tawa anak-anak yang kini bermain riang tanpa rasa takut. Panji Gribe berkibar lembut di atas tiang, bukan sebagai lambang perlawanan, melainkan simbol harapan dan persatuan. Perjalanan ini mengajarkanku bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan, apalagi dipertahankan.
Aku belajar bahwa loyalitas tanpa hati nurani bisa menjadi racun yang menghancurkan diri sendiri. Raja Mandala, yang dulu kuanggap sebagai mentor dan pahlawan, kini menjadi pengingat pahit tentang bahaya ambisi yang tak terkendali. Namun aku memilih memaafkannya, bukan karena aku melupakan pengkhianatan, tapi karena aku percaya setiap manusia berhak mendapat kesempatan untuk berubah. Bersama teman-teman yang masih setia, kami membangun kembali Gribe dengan pondasi baru, kejujuran, kedamaian, dan rasa hormat pada sesama. Kami menggandeng Kopassus dan berbagai elemen masyarakat untuk menciptakan ruang dialog yang selama ini hilang. Tidak mudah melepas masa lalu, tapi aku yakin hanya dengan menghadapinya secara jujur, masa depan bisa diraih. Kadang aku termenung, membayangkan apa yang akan terjadi jika aku memilih diam dan menutup mata pada pengkhianatan itu. Berapa banyak nyawa yang mungkin hilang, berapa banyak luka yang semakin dalam. Keberanianku untuk berbicara dan mencari jalan damai bukan hanya menyelamatkan banyak orang, tapi juga menyelamatkan jiwaku sendiri. Malam itu, ketika bintang-bintang mulai bermunculan, aku menatap langit luas dan berbisik dalam hati, ini bukan akhir, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar. Aku tahu perjalanan ini masih panjang dan penuh tantangan, tapi aku siap melangkah, dengan keyakinan bahwa di setiap gelap selalu ada cahaya yang menanti untuk ditemukan. Aku, Imran, berdiri di sini bukan hanya sebagai anggota muda yang pernah terjebak dalam konflik, tapi sebagai penjaga harapan yang tak pernah padam. Cerita ini mungkin berakhir di sini, tapi perjuangan untuk damai dan kebenaran akan terus hidup di setiap hati yang berani memilih jalan itu.